Indonesia telah menerima tongkat estafet keketuaan G20 secara resmi pada KTT G20 di Italia pada tahun 2021. Presidensi Indonesia akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. KPK sebagai focal point pada G20 Anti-Corruption Working Group atau disingkat ACWG mengangkat 4 isu prioritas yang terdiri dari Enhancing the role of audit in tackling corruption, Promoting public participation and anti-corruption education, Strengthening the supervisory and regulatory regime of professional enablers of money laundering, Promoting anti-corruption in the renewable energy. Mari kita sukseskan presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Halo kawan aksi, jumpa lagi di program Meja Pimpinan bersama saya Kristelina dengan tema KPK dan G20. Indonesia dan Australia menjadi ketua bersama kelompok kerja anti korupsi G20. Hal ini senada dengan ditunjuknya Indonesia sebagai presidensi pada perhelatan G20 di tahun ini. Lalu isu apa yang akan diangkat pada kegiatan tersebut dan bagaimana sebenarnya peran KPK dalam G20? Telah hadir bersama kita Wakil Ketua KPK Ibu Lili Pintauli Siregar sebagai Ketua Tim KPK dalam kelompok kerja anti korupsi G20. Ya, Ibu, sebelum lebih detail membahas tentang G20, akhir tahun lalu KPK menghadiri pertemuan sesi ke-9 Konferensi Negara-Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Korupsi di Mesir nih. Nah, apa saja sih Bu yang dibahas pada saat itu dan apa ada rekomendasi KPK mengenai G20 ini, Bu? Ya, memang Indonesia kemarin itu kegiatan di Mesir ada 4 isu yang kita bawa, tetapi kemudian ada kegiatan kita general debate, terus kemudian kita juga ada kegiatan side event, dan juga kita kemudian ada kegiatan melakukan bilateral meeting dengan beberapa lembaga-lembaga yang seide dan sudah lama bekerja sama dengan KPK. Nah, terkait dengan general debate itu kita ada menyampaikan 4 isu, ada 3 hal. Terutama memang tentu dengan mengharapkan penguatan kerjasama di internasional, ya, di internasional. Nah, lalu kemudian ada 3 hal yang kita coba sampaikan karena memang pada saat itu saya yang menyampaikan pidato di depan 120 negara ya, di 2.700 peserta yang hadir pada saat itu di Sharm El Sheikh, Mesir. Apa yang disampaikan? Jadi yang kami sampaikan pertama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ya untuk menangani tindak pidana korupsi. Lalu kemudian adalah tentang langkah konkret mencegah tindak pidana korupsi dan juga bagaimana melakukan kerjasama secara internasional. Di pencegahan itu juga kita harapkan adanya dukungan untuk pencegahan terhadap pihak sektor swasta. Di dalam kegiatan-kegiatan selain di general debate itu kita juga melakukan kegiatan di side event. Di side event itu dalam hal program pencegahan. Nah, program pencegahan ini kita punya catatan 3 bahwa bagaimana menguatkan peran-peran lembaga yang seperti kita, peran lembaga-lembaga anti korupsi di negara-negara G20. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan tentang partisipasi multi stakeholder ya. Jadi sangat kita harapkan itu kita dorong, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita juga bersama-sama berkolaborasi untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang terorganisir hubungan dengan TPPU, kemudian dengan kejahatan tindak pidana korupsi dan kejahatan lintas negara lainnya. Tadi hal yang menarik sebenarnya Bu, soal IT ya, teknologi. Iya. Apa yang disampaikan lebih spesifik mungkin Bu di situ? Kenapa IT ini bisa berhubungan langsung sama anti korupsi dan perlu gitu Bu? Iya, memang kan sekarang kejahatan tindak pidana korupsi kan sudah sangat lintas negara dan kemudian ini sangat cepat berkembang ya. Apalagi misalnya dalam hal TPPU, kita bisa melihat bagaimana orang telah menggunakan menyamarkan uangnya dengan uang-uang elektronik misalnya dengan kripto, dengan apa yang sudah lagi tren sekarang. Nah, kita berpikir bahwa sangat penting untuk saling tukar informasi tentang orang-orang yang memang mencoba menyamarkan, dan juga dalam hal pentingnya untuk membagikan informasi jika ternyata dalam hal ini ada orang-orang yang memang tidak berada di negara kita tapi kemudian dia berada di negara lain, dan ini sangat penting. Ya, memang
Kalau melihat dari negara-negara peserta ya untuk G20 ini, karena kita sebagai focal point tentu kita punya nilai plus ya, apalagi sebagai presidensi kan kita punya hak istimewa untuk menggiring bagaimana nanti G20 ini negara-negara bisa kita arahkan kemana. Sasarannya kan kita berharap bahwa apa yang kita usulkan, apa yang kita sampaikan itu semua disetujui oleh mereka, gitu kan. Jadi ada 4 isu yang kita coba sampaikan, bahwa pertama tentang bagaimana penguatan terhadap partisipasi publik. Nah, ini kita mendorong dan teman-teman juga sudah mulai mengerjakan. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan peran audit. Karena ada beberapa negara mungkin sudah melihat apakah audit juga bisa ditingkatkan sebagai pengawas misalnya. Dan kemudian berhubungan dengan pengawasan terhadap profesi di TPPU. Jadi kita menawarkan tentang apakah peran-peran orang-orang profesional itu justru membuat dia mampu melakukan perbuatan atau itu bisa dikontrol untuk tidak melakukan perbuatan, kan? Lalu kemudian tentang isu yang berhubungan dengan energi terbarukan, ya. Jadi tentang bagaimana penanganan tindak pidana korupsi terhadap isu energi yang terbarukan. Walaupun kemudian terhadap isu energi yang terbarukan ini ada beberapa negara pihak yang masih belum bersetuju, misalnya. Nah, lalu ada isu lain adalah yang kita ikut masukkan adalah berhubungan dengan olahraga. Karena kemarin juga itu ada masukan dari teman-teman UNODP terkait dengan tindak pidana korupsi di sektor olahraga. Mereka mencontohkan tentang bola. Gitu. Nah, kita bilang kita juga tertarik untuk itu. Lalu kemudian yang berhubungan dengan bea cukai dan infrastruktur. Jadi misalnya jalan, misalnya pembangunan dan seterusnya. Nah, ini kita coba masukkan. Nah, usulan-usulan ini yang kemudian kita coba bersama dengan Australia sebagai co-chairingnya. Kita berharap isu ini bisa disetujui oleh negara-negara pihak di G20 nanti. Ini kan G20 ini perhelatan Indonesia ya Bu secara umum ya. Kita lihat juga kementerian-kementerian lainnya juga punya isu-isu khusus yang kalau KPK terkait dengan anti korupsi. Nah, bagaimana kerjasama antara KPK dan juga lembaga-lembaga lainnya Bu untuk menggiring sehingga G20 ini memang berhasil di tahun ini Bu? Apakah ada pertemuan rutin atau seperti apa Bu? Iya, yang saya tahu memang karena pimpinan ini kan sebagai pembina ya di SK itu ya. Kalau pembina itu tentu saja kita memastikan berupa kebijakan kepada rekan-rekan yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, koordinasi dan kementerian lembaga itu ada Sherpa namanya ya. Jadi KPK sendiri diminta adalah paling selevel eselon 1 untuk menjadi tim Sherpa di Kementerian Luar Negeri dan kemudian beberapa kementerian lembaga lain. Jadi misalnya dengan energi baru terbarukan ada koordinasi dengan SDM, dengan TPPU misalnya dengan Kejaksaan Agung, lalu kejahatan lintas negara misalnya dengan Mabes Polri, lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas, lihat dengan kementerian-kementerian mana kita tersambung dengan Kumham misalnya. Dan ini juga bagian dari kolaborasi yang memang kita intens bersama dengan tim Sherpa di Kementerian Luar Negeri. Nah, tadi kalau di internal dalam negeri ya Bu. Nah, dalam kelompok kerja anti korupsi ini kan Indonesia itu bekerja sama dengan Australia ya Bu ya. Bisa diceritain nggak seperti apa mungkin koordinasi yang telah dilakukan sebagai co-chair ya, kalau di sini Australia bisa disampaikan Ibu? Oh iya, kalau kerjasama itu kan tentu negara-negara pihak di G20 ini kita bisa menunjuk negara mana yang akan menjadi pendamping kita nantinya. Oh, berarti kita yang menunjuk Australia? Kita yang menunjuk, kita yang meminta gitu kan. Dan kita melihat Australia pertama, kenapa kita memilih Australia? Mereka tuh pertama sangat intens dan sangat aktif ya, aktif di forum, aktif kemudian mendorong apapun isu-isunya, dan kita melihat karena keaktifan mereka tentu sangat terbantu dengan kita. Apalagi tadi kita juga tahu bahwa ternyata di negara-negara berkembang itu baru Indonesia yang pertama menjadi presidensi untuk G20 gitu kan. Ini sebuah penghargaan bagi presiden kita, bagi negara kita, dan kita sebagai salah satu dari sub tentang kelompok kerja anti korupsi. Dan kita sebagai focal point tentu KPK harus memberikan contoh baik yang memang lebih punya pengalaman dari negara-negara G20 lainnya. Nah, tadi sudah disebutkan dengan Ibu isu-isu yang akan diangkat. Nah, terhadap semua isu itu Bu, apakah itu ingin semuanya diharapkan disetujui atau memang ada beberapa isu khusus nih Bu dari tadi? Kita berharap memang di 4 isu itu paling nggak tidak pun 4 bisa 3 diterima lah ya. Kalau berhubungan misalnya dengan energi baru terbarukan itu kan tidak semua negara sepakat gitu ya. Nah, kita berharap bahwa paling tidak
kesepakatan itu bisa diambil di high level principle-nya gitu. Jadi nanti kita kalau sudah disetujui di situ, tentu akan ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita buat menjadi aturan untuk ditaatin oleh negara-negara pihaknya. Nah, misalnya kemudian bagaimana kita menyepakati tentang isu-isu yang spesifik tentang isu di sektor swasta, integritas di sektor swasta, lalu kemudian tentang beneficial ownership dan di manajemen BUMN. Jadi isu-isu itu, tetapi memang yang 4 tadi yang kita sampaikan di depan itu yang kita harapkan minimal 3 itu bisa diselesaikan dan disetujui oleh high level principle di G20. Dan apalagi jika 2 atau 3 isu itu memang menyangkut kepentingan semua negara ya Bu? Iya, dan saya yakin bahwa negara-negara berkembang itu tentu yang berhubungan dengan 4 isu tadi tentang partisipasi publik tentu mereka sangat butuh ya, karena diharapkan bagaimana publik itu bisa mendorong, bisa memastikan bahwa tindak pidana korupsi bisa merendah ya, dan pemerintah atau pengambil kebijakan juga tidak akan sembarangan. Lalu kemudian yang kedua tentang bagaimana peran seorang auditor untuk bisa dimaksimalkan. Tentu negara-negara pihak juga setuju ya. Kalau melihat negara-negara lain apakah peran audit itu bisa dimaksimalkan. Contoh dari kita yang bagaimana dengan program pencegahan ya. Ada 8 intervensi area, salah satunya kan penguatan audit ya. Lalu kemudian tentang tentang profesi orang-orang di bidang hukum dan pengawasan itu terhadap tindak pidana pencucian uang, karena kalau mencontoh kasus justru ternyata orang-orang yang sebagai konsultan yang berhubungan dengan pengacara, berhubungan dengan konsultan pajak itu justru yang membantu membuat tindak pidana tersebut, dan ini kita mengingatkan kepada negara-negara pihak G20 berdasarkan praktik yang terjadi di Indonesia. Dan itu kan telah kita lakukan gitu, jadi kita memberikan contoh praktik baik sebetulnya untuk bisa mungkin bisa diimplementasikan di negara-negara pihak tersebut, di anggota G20 tentunya. Luar biasa ya, luar biasa. KPK luar biasa saya lihatnya. Kita menantikan di Maret, di Juni, Juli, dan kemudian di November. Iya, kesuksesan dari G20 ini khususnya di kelompok kerja anti korupsi ya. Khususnya di kelompok kerja ini. Nah, Ibu untuk penutup nih, kegiatan hari ini debat mengenai meja pimpinan, ada closing statement Bu dari Ibu, mungkin harapan dan juga apakah ada bagian publik bisa berpartisipasi Bu dalam mengawal kelompok kerja anti korupsi ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Kita harapkan bahwa ada upaya kita untuk saling bertukar informasi, dan peran serta publik tentu sangat besar untuk itu. Mereka, teman-teman atau masyarakat juga bisa punya peran untuk mengikuti kegiatan sehari-hari, karena seluruh kementerian lembaga day to day tentu menginformasikan tentang apa saja sih kegiatan-kegiatan G20 tersebut. Dan kemudian tentu kita harapkan seperti tadi saya sampaikan, di kegiatan G20 ini kita harapkan bersama-sama bangkit untuk dari keterpurukan ekonomi karena efek dari pandemi COVID. Diharapkan ada penguatan untuk itu. Itu dia. 2022 adalah tahunnya G20. Tahunnya G20 untuk Indonesia sebagai presidensi dari negara berkembang pertama. Tuh, itu poinnya ya. Terima kasih loh Ibu, kita sudah mendapat pemahaman tentang G20 dan bagaimana sesungguhnya peran atau tugas dari kelompok kerja anti korupsi di G20. Semoga apa yang dilakukan di beberapa perhelatan ke depan, ada 3 perhelatan besar, itu bisa berhasil ya Ibu. Ya, terima kasih telah menonton Meja Pimpinan. Saya Kristelina, pamit undur diri. Salam anti korupsi.